Shalom, apa kabar? Kali ini saya rekaman di train aja ya, karena nggak keburu. Biasanya sih saya memperlihatkan kesetiaan saya pertama kepada Tuhan, berdoa secara pribadi ketika bangun, lalu melayani keluarga, suami, anak-anak, lalu akhirnya saya melayani saudara juga untuk berdoa lewat video. Kalau saudara punya beban doa, jangan segan-segan, bisa lampirkan setelah saudara nonton ini supaya kita akan doa susulan untuk saudara ya. Hari ini kebetulan saya sebagai chaplain street chaplain maksud saya akan bertugas di Armadale sebulan sekali. Jadi kita itu tugasnya ronda, kita mau memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang kalau kita tolongin orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang sedang membutuhkan seperti orang Samaria yang murah hati, maka Tuhan juga akan menilai kita menolong dia, menginvestasi waktu kita kepada Tuhan. Itu sebabnya agak terlambat, tapi bukan berarti saya tidak setia untuk saudara, saya tetap berdoa untuk saudara. Untuk itu hari ini saya akan berdoa dengan saudara, dan jangan lupa bagi saudara yang ingin dapat penjelasan seperti apa yang saya tuliskan tadi, bahwa besok di Perth Indonesian Church akan saya ceritakan tentang bagaimana kesetiaan kita bukan saja ditujukan kepada Tuhan, tetapi kepada pasangan kita, kalau istri terhadap suami, suami terhadap istri, dan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terutama kepada pemerintah kita di kota kita masing-masing, biar semua dapat kesejahteraan. Tanpa kita setia, dampaknya banyak yang memburuk, karena otomatis orang tua, misalnya bapak tidak setia, anak-anak akan melihat, dan ternyata pendidikan itu turun dari teladan. Jadi kalau kita setia, maka anak-anak juga pasti akan terdidik. Itu soalnya saya encourage saudara sebagai istri-istri, tolonglah tunduk kepada suami, jadikan suami itu sampai menjadi imam, raja, dan seorang nabi dalam fungsinya. Bagaimana caranya? Besok aku jelaskan ya, supaya anak-anak bisa terdidik. Maleakhi pasal 4 ayat 6 mengatakan Tuhan bisa memusnahkan, mengizinkan terjadi kerusuhan. Tapi kalau hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak, pasti kerusuhan akan menjadi berkurang. Biar kita semua ikut ambil bagian. Saya berdoa supaya semuanya bisa mengerti, dan yang berada di kota dan sekitarnya silakan datang besok, kita jelaskan lebih banyak lah. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kalau kita nyanyi satu lagu setiap hari, ketika saudara menghadapi persoalan, saudara akan mendengung terus lagu ini. Tanpa gitar kita bisa memuji Tuhan loh. Lagunya seperti ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai menderu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Doa saya semoga saudara juga setia, seperti contoh yang Tuhan Yesus sudah setia sampai mati di kayu salib. Kita nggak disuruh mati, tapi kita disuruh berhikmat, mengatur waktu sehingga tetap setia dan tidak melupakan kesetiaan kita kepada Tuhan, keluarga, dan kepada pemerintah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu setia dalam hidup kami sampai mati di kayu salib, sehingga kami tidak harus dimusnahkan bersama dunia ini ketika hari kiamat nanti. Engkau akan membentengi kami selama kami menjalani hari-hari hidup kami. Tolong mereka yang sedang berkesusahan, yang berada di dalam kegalauan, kekacauan, atau ketidakdamaian. Berikan damai sejahtera, berikan ketenangan, berikan kesembuhan. Bahkan yang stres, yang depresi, yang sakit di tangan, yang sakit di kaki, yang sakit di jantung, bahkan yang sakit kanker, taruh tangan saudara tempat yang sakit, kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, bebaskan semua ya Tuhan untuk mengalami segala kesembuhan, karena oleh bilu-bilu Yesus semua sakit kami sudah disembuhkan. Berkati Tuhan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan rumah tangga, kekacauan, berikan damai sejahtera, berikan hikmat kepada para istri untuk menjadikan suaminya sebagai imam, nabi, dan raja. Bantu Tuhan supaya status ini berada
kembali pada posisi bapak-bapak, sehingga semua anak-anak dan keturunannya makin berbahagia, makin disejahterakan, makin terdidik lewat teladan hidupnya yang setia kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, sucikan kami, tutup kami dengan kuasa darah-Mu, berkati supaya tidak ada kekacauan, dan berkati semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu, pembelaan-Mu nyata, berkat atas setiap kehidupan mereka yang rindu tinggal di kota Perth tapi belum dapat visa, biar Tuhan granted visa PR-nya dan buat penerbangannya lancar, virus corona yang selalu menghalangi, supaya Tuhan sendiri yang bantai, halaukan dan hentikan pembiakannya. Berikan ketenangan pemerintah supaya terus bisa mengawali kota ini dengan undang-undang yang makin dipermudah dan semua ditaati. Tuntun langkah-langkah hidup kami, berkati dengan roh takut akan Allah, berkati dengan kemampuan untuk terus setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolong mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, berikan Tuhan pembeli yang baik. Bahkan mereka yang kepingin dapat pasangan hidup belum menikah, supaya Tuhan juga berikan pasangan yang baik. Yang sudah menikah, berikan anak Tuhan, kandungannya yang masih tertutup, bukakan di dalam nama Yesus. Kami berkati, biar berkat Allah turun atas setiap kehidupan kami, setiap pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, penghulu di udara, kami halau dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan semua untuk mengalami janji-janji Tuhan. Berkati supaya setiap mereka punya kemauan untuk datang beribadah, karena itu adalah program kesetiaan yang selalu bisa dibangun kepada Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah, memberkati supaya semua cita-citanya, apa yang dipikirnya, apa yang diperkatakannya berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa, bye.